kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anak sekalian dimanapun berada, kembali bersama saya hari ini Pendeta Adi Cahyono dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Dalam masa Prapaskah ini saya akan mengajak kita merenungkan 4 kegiatan spiritual yang mendasar yang kita lakukan di masa Prapaskah ini, yaitu berdoa, berpuasa, bersedekah, dan beribadah. Hari ini kita akan fokus merenungkan tentang hal berdoa. Teks yang saya pilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, Roh Kudus, kami sadar akan keterbatasan. Kiranya boleh terus menolong dan memampukan kami untuk beroleh pengertian dan juga kemampuan untuk melakukan pesan firman Tuhan hari ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang terkenal dengan khotbah di bukit. Demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sekalian, kita tahu berdoa adalah sesuatu yang sangat mendasar dan pokok dan penting bagi orang percaya. Ada kata-kata bijak yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak bernafas, artinya kita mati. Ungkapan itu mengatakan bahwa kalau kita tidak berdoa, iman kita yang akan bisa mati. Artinya percayaan kita kepada Kristus, kepada Tuhan Allah menjadi goyah, bahkan bisa menjadi padam. Hari ini saya mengajak kita untuk benar-benar menghayati hal berdoa, terutama di masa Prapaskah ini. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Yesus menyoroti 2 hal tentang hal berdoa. Yang pertama adalah kemunafikan atau kepura-puraan. Pada saat itu, khususnya para pemuka agama, para pemimpin umat Yahudi, mereka berdoa secara ekstrim. Berdoa di jalan raya, di tikungan-tikungan jalan, untuk menunjukkan bahwa mereka begitu saleh, mereka begitu takut kepada Tuhan. Tetapi itu semuanya adalah kepura-puraan. Dan Yesus dengan keras menegur sikap doa seperti itu. Dan Yesus mengajarkan tentang bagaimana berdoa. Berdoa masuk kamar, pintunya ditutup. Karena berdoa adalah sebuah komunikasi personal dengan Allah Bapa di sorga. Ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang sangat intim, supaya kita rasakan kehadiran perjumpaan dengan Tuhan. Bapa tahu, melihat bahwa dalam hal yang tersembunyi pun Tuhan mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Yesus sangat menentang sikap doa yang dilakukan dalam kepura-puraan. Hal yang kedua kita perhatikan bagi saudara dalam berdoa adalah terkait pengabulan doa. Pada saat itu banyak orang berdoa bertele-tele. Dengan banyaknya kata-kata mereka menganggap kalau doanya bagus, liriknya, kata-katanya, vocabulary atau kosakatanya indah, maka doanya pasti akan dikabulkan. Tentang hal ini Yesus juga menekankan bahwa doa ada sebuah komunikasi, mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Itu diucapkan oleh Yesus. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana kita sungguh-sungguh ketika berdoa itu membuat
hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan dari situ kita akan menjadi tahu apa yang Tuhan mau. Dalam hal yang terpisah tentang pengabulan doa, kita bisa menjadi mengerti tentang ajaran Yesus tentang berdoa. Bahwa berdoa bukan menyampaikan, memaksakan apa yang kita mau. Menunjukkan doa yang egosentris, berpusat pada diri sendiri, bahkan manipulatif untuk memenuhi apa yang kita mau, kita inginkan. Dan saudara, Yesus mengatakan Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Jadi sampaikan saja apa yang menjadi harapan keinginan kita tanpa bermaksud mendikte Tuhan. Selamat menghayati masa Prapaskah dengan doa-doa kita yang penuh dengan kesungguhan dan ketulusan dan bukan manipulatif, supaya banyak keuntungan yang kita peroleh. Apa yang kita mau dikabulkan Tuhan. No. Doa adalah momen di mana kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Selamat menghayati masa Prapaskah dengan doa-doa kita. Kiranya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita, terutama dalam setiap permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau ketika kami berdoa. Karena kami menyadari seringkali kami jatuh ke dalam pencobaan, menunjukkan bahwa kami hebat dalam berdoa, kami menunjukkan kesalehan kami dalam doa-doa kami. Tuhan, kami mohon ampunilah kami, dan kami rindu dalam masa Prapaskah ini kami menghayati setiap doa-doa kami untuk kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada hari ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 6 Maret. Ada Ibu Elita Saripurba, ada Bapak Mapiono, Ibu Liana, Saudara Kristo Andrian, Hananda Kaili Cloud Wardana. Dan pada tanggal 7 Maret, Saudara Hagios Lukas Marihot Sianipar, Ibu Trisna Ningsih Sutejo, Saudara Kristo Moses Nase, dan Saudara Hezekiah Alvaro Hendra Dinata. Tuhan, kami berdoa dalam rasa syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun itu, supaya mereka boleh terus semakin setia kepada Tuhan dan menjalani kehidupannya dengan penuh rasa syukur bersama orang-orang terkasih di dalam keluarganya, di dalam studi, pekerjaan, dalam pelayanan mereka, terutama dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu di GKI Delima. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk penghayatan masa Prapaskah, baik dengan aksi puasa Paskah, dalam ibadah-ibadah Prapaskah, dan juga berbagai kegiatan yang ada. Kami terus boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami mendoakan untuk gereja-Mu GKI Delima dalam persiapan memasuki tahun pelayanan yang baru, untuk kepengurusan ataupun struktur majelis jemaat periode 2023-2024 yang sedang berproses untuk disusun dan diperlengkapi, juga untuk berbagai program kerja yang sudah disepakati dalam raker pada tanggal 25 Februari yang lalu dan sedang dipersiapkan untuk pembuatan buku program kerjanya. Tuhan menolong tim program yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, juga untuk rangkaian masa Prapaskah, masa Raya Paskah, Dekan Suci. Tuhan menolong memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan setiap umat-Mu dalam pergumulan mereka saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dicurahkan, dilingkapkan untuk memampukan mereka tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami dalam tangan rahmat cinta Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kami. Dan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setialah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin langkah kehidupanmu dari sekarang sampai selamanya. Amin.